فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu taala. Baik, kita masih di muka surat 21. Wa minha ma dzakarahu subhanahu wa ta'ala min nasrihi li khalilihi Ibrahim alaihi salam. Dan di antara dalil tentang masalah ini yaitu bahwasanya cabaran dan ujian dan cobaan itu di dalamnya ada pertolongan, akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Yaitu cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia menolong kekasihnya yaitu Ibrahim alaihi salam hinama arada qaumuhu ihraqahu binnar, tatkala kaumnya ingin membakar beliau dengan api. Kaumnya itu bangsa Babilonia yang di Irak. Qala ta'ala qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Allah berfirman, kaum kufar itu, kaum musyrikin itu mengatakan, bakarlah Ibrahim dan tolonglah sesembahan-sesembahan kalian jika kalian adalah orang-orang yang ingin berbuat. Orang kafir sungguh-sungguh menolong sesembahan yang batil. Harusnya kita, wajibnya kita seorang muslim, kaum muslimin adalah menolong sesembahan kita, sesembahan yang hak. Jangan orang kafir sungguh-sungguh menolong agama mereka, kita bermalas-malasan menolong agama kita. Ini tidak layak sama sekali. Bukan kesetimbangan sama sekali. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami mengatakan, yaitu Allah berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau sesuatu yang dingin dan selamat untuk Ibrahim. Baik, ini pola penyangatan zahirnya. Bard ini adalah masdar. Seandainya yaitu api yang dingin itu sebenarnya adalah apa? Yaitu baridan. Baik, tetapi ini dengan pola masdar yaitu sebagai bentuk penyangatan, yaitu sangat dingin. Kalau kita di sini mungkin bilang sangat sejuk. Dan salaman, bukan saliman, tapi salaman pakai masdar, yaitu sangat selamat untuk Ibrahim. Karena memang disebutkan di dalam ayat yang lain, fa'alquhu fil jahim. Mereka melemparkan Ibrahim ke dalam jahim. Jahim ini bukan api kecil-kecilan, tapi dia adalah api yang sangat besar. Wallahu alam seperti apa besarnya. Kalau dalam Israiliyat itu bagaikan bukit apinya itu, atau orang di sana mungkin bilang bagaikan gunung. Maka mereka melemparkannya dengan manjanik, saking besarnya api itu. Baik, maka api yang sangat besar, entah seperti yang disebutkan dalam Israiliyat atau yang lain, Allah lebih tahu. Api yang sangat besar, dia akan mengeluarkan panas yang sangat besar karena bahan bakarnya juga sangat banyak, bukan hanya 100 derajat Celcius atau berapa, tak. Baik, tatkala apinya itu betul-betul sangat besar, apinya jadi sangat panas, maka perlu dilawan dengan yang sebaliknya. Ma'ruf, sebagaimana kata para dokter, sebagaimana kata para ulama, al-asya tu'alaju bi abdadiha, sesuatu itu diobati dengan kebalikannya. Baik, makanya di sini wahu alam ini pola penyangatannya dari sisi itu, yaitu yaitu sesuatu yang sangat dingin untuk melawan api yang sangat panas itu. Apinya disuruh untuk menjadi sangat dingin. Karena udara akan ikut panas kalau ada api panas di situ. Maka perlu sesuatu yang sangat dingin untuk melawan situasi tadi, dan sangat selamat terhadap Ibrahim. Disebutkan dalam Israiliyat Ibrahim sampai kedinginan. Nah, ini wallahu alam. Betulkah Ibrahim sampai kedinginan ataukah beliau sejahtera biasa, tidak kedinginan? Wallahu alam. Wa aradu bihi kaidan faja'anahumul akhsarin.
Mereka ingin menimpakan tipu daya kepada Ibrahim. Lalu kami jadikan mereka itulah yang paling merugi. Ini paling merugi bukan maksudnya dibandingkan dengan Ibrahim sama-sama rugi, tapi mereka yang paling rugi, bukan demikian. Tetapi paling merugi di kalangan orang-orang kafir. Orang kafir biasa yang tidak memerangi ahli tauhid, ahli iman, maka dia rugi besar sekali. Tapi yang menggabungkan antara kekufuran dan penentangan, apalagi usaha membunuh Nabi, apalagi usaha membunuh Rasul, ulul azmi, bahkan kekasih Allah, maka ini kerugiannya tak terkatakan. Maka dikatakan akhsarin, paling merugi. Sudah di dunia tidak berjaya mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu membunuh Nabi Ibrahim. Bahkan apa yang terjadi adalah Ibrahimnya selamat, agamanya juga menjadi menang. Karena tatkala mereka lihat satu negara ingin membunuh beliau ternyata gagal dengan keajaiban yang sejelas itu, maka ini menjadi dakwah yang sangat hebat. Maka ini adalah kerugian di dunia sebelum kerugian di akhirat. Memang rugi segalanya. Secara politik dan agama mereka rugi total. Karena ternyata mereka tidak berjaya untuk membunuh Nabi Ibrahim, dan bahkan nampak karomah yang hebat, mukjizat yang luar biasa dari Ibrahim. Ini dakwah yang tak terkatakan, hasil dari kemenangan Ibrahim itu. Maka mereka betul-betul rugi lawan Ibrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang kami berkahi di dalamnya. Ini bahasa mudahnya ya, ard yaitu negeri. Walaupun boleh jadi dia jauh lebih luas dari istilah negeri. Karena apa? Nabi Ibrahim ada di Haran, itu juga negeri. Sementara Nabi Lut itu di Sodom, itu juga negeri sendiri. Yang kami berkahi di dalamnya untuk alamin. Alamin ada beberapa penafsiran. Boleh jadi maksudnya adalah manusia dan jin, yaitu seluruh makhluk yang berakal, atau maksudnya memang alam semesta. Yang pertama itu lebih kuat, maksudnya keberkahan untuk manusia dan jin, dan bukan mustahil makhluk-makhluk yang lain yang di situ juga diberkahi. Intinya semuanya di Syam, karena ini Sodom dan Haran itu di Syam. Di sini Allah menyebutkan kami selamatkan. Jadi di sini ada isyarat bahwasanya tipu daya belum selesai sampai di situ. Tapi apa? Kemudian diperintahkan untuk mereka bertiga hijrah. Kenapa bertiga? Ini yang nampak, yaitu Ibrahim dengan istri beliau Sarah. Dan Sarah ini kalau dalam Israiliyat adalah masih kerabatnya Nabi Ibrahim, anak dari pakcik Ibrahim, dan bukan mustahil. Dan dia wanita tercantik di dunia waktu itu menurut kisah Israiliyat, dan itu bukan mustahil, terserah Allah. Tayyib, Lut ini adalah anak dari pakcik Ibrahim juga. Apakah dari pakcik yang tadi atau lain? Wallahu a'lam. Nah, mereka bertiga diselamatkan dari tipu daya kaum yang jahat itu. Mereka diperintahkan untuk hijrah. Tayyib. Sampai ke negeri yang diberkahi yaitu Syam. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna sholihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai tambahan. Dan mereka berdua, masing-masing dari mereka kami jadikan sebagai orang-orang yang soleh. Ini kalau kulan kembali ke dua yang terakhir. Tapi bukan mustahil, maksudnya adalah tiga orang, yaitu Nabi Lut juga. Tayyib. Karena apa? Solihin ini jamak. Maka apa? Maka menurut pendapat yang ma'ruf dari kalangan ahli nahwu, jamak itu minimalnya adalah tiga. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan jamak minimal dua. Maka ini justru menjadi dalil bahwasanya jamak itu minimalnya dua. Setelah menyebutkan Ishak dan Yakub, lalu dikatakan kullan ja'alna sholihin, bukan minas sholihin, tapi ja'alna sholihin, menunjukkan dua orang itu disifati dengan pola jamak sholihin, bukan sholihain.
Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Katsir, di sini ada isyarat tentang panjangnya umur Nabi Ibrahim. Umat terdahulu umurnya panjang, sehingga sebelum beliau wafat, beliau diberi kabar gembira berupa anak dan cucu yang hidup. Karena apa? Kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub. Dohirnya ini Ibrahim masih hidup, buktinya kami berikan kepadanya. Jadi anak diangkat sebagai nabi, yaitu sudah semakin besar, lalu mungkin usia 40 tahun, lalu jadi nabi. Kemudian anaknya punya anak lagi, sampai besar, sampai usia 40 tahun jadi nabi. Dan itu untuk menggembirakan Nabi Ibrahim, sebagaimana dalam ayat yang lain, Fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami berikan kepadanya kabar gembira tentang anak yang namanya Ishak, dan di belakang Ishak ada Yakub. Dan kabar gembira itu dohirnya adalah beliau masih hidup. Kalau beliau sudah meninggal, berarti beliau tidak sempat melihat kabar gembira itu. Makanya kata para ulama tadi dan yang lainnya, dohirnya Ishak dan Yakub itu besar dan bahkan jadi nabi dalam keadaan Nabi Ibrahim masih hidup untuk menghibur beliau. Dan inilah pendapat yang terkuat, karena Allah Ta'ala memang memberi ganti setelah beliau merasa yaitu sedih, diusir dari ayahnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Maryam. Beliau diusir dari keluarganya, keluarga besar, yang kemudian hanya berangkat dengan dua orang yang lain itu. Baik. Diberi ganti dengan apa? Dengan anak dan cucu yang soleh. Bahkan apa? Dua-duanya adalah nabi. Dan ini umur panjang. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, beliau ini adalah sudah sampai tua renta, belum punya anak sama sekali, dan istrinya adalah mandul. Sampai kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan anak pertama, yaitu Ismail. Baru setelah sekian lama, wallahu alam jaraknya berapa, muncullah Ishak. Setelah sekian lama baru muncul Yakub. Padahal seorang nabi itu biasanya adalah apa? 40 tahun diangkat jadi nabi. Berarti memang ini menunjukkan umur Ibrahim sangat panjang, dan beliau diberi hiburan dengan mengetahui semua anaknya itu jadi nabi. Bahkan apa? Cucunya yaitu Yakub juga jadi nabi. Ini diberi kabar gembira, dan ini hibah dari Allah Ta'ala untuk beliau setelah mengalami cabaran-cabaran tadi. Wallahu a'lam.